Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan di pagi ini pertemuan ke-10 untuk kuliah bekam online bersama Dr. Sagiran pagi ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, dan insya Allah kita termasuk sebagai pengikut beliau yang tetap istiqomah hingga akhir hayat nanti. Baik Bapak sekalian, waktu sudah berjalan, mudah-mudahan hari ini kita akan dapat pencerahan dari Dr. Sagiran mengenai keilmuan bekam. Kita sama-sama memulai kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa untuk kelancaran kegiatan ini mohon berkenan untuk mematikan mic dan videonya kecuali narasumber dan moderator. Ya, kita segera serahkan kegiatan kita kepada moderator kita, Dr. Ina. Silakan, Dokter. Terima kasih banyak Mas Dwi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sagiran, Mas Dwi, teman-teman semua. Sehat ya, tadi udah bincang-bincang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di link Zoom ini. Insya Allah teman-teman semuanya sehat. Kita bersyukur masih dikasih nikmat sehat. Insya Allah nikmat sehat lahir batin, jasmani rohani, ya. Nikmat sehat sosial, nikmat sehat emosional, sehat secara spiritual, ya. Dan insya Allah kita juga senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang barokah. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kita semuanya di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan seorang pakar bekam, Masya Allah, yang beliau juga adalah seorang spesialis bedah. Jadi mohon maaf, dokter harus buru-buru juga nanti ke ruang operasi karena masih ada pasien-pasien yang menunggu. Beliau adalah seorang dokter bedah konsultan ya dok ya. Kalau KL itu apa dok? Spesialis Kepala leher. Kepala leher, Masya Allah tuh ya teman-teman yang punya kasus kepala leher itu ya. Beliau adalah dokter dari UGM, kemudian pasca sarjana tetap dari UGM ya dok. Kemudian program doktor psikologi pendidikan Islam, Masya Allah, program subspesialis bedah kepala leher, oh ya. Dan aktif saat ini sebagai dosen ya dok di FKIK itu apa dok? Oh di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kedokteran dan ilmu kesehatan. Kedokteran dan ilmu kesehatan di Muhammadiyah. Kemudian dokter bedah ya dok di Rumah Sakit Nur Hidayah, masih di Jogja. Beliau tinggal di Jogja ya teman-teman. Siapa yang deket-deket itu monggo. Beliau asesor Rumah Sakit Syariah, Ketua Divisi Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Mukisi Pusat, pengurus Mukisi DIY. Kemudian karya beliau udah 20 karya buku. Nah ini monggo nanti dokter buku apa saja mungkin bisa dibeli nih sama teman-teman ya. 7 hak paten alat kesehatan dan 10 hak cipta. Dia adalah tokoh penggerak halal nasional, Masya Allah ya, bidang kesehatan. Dokter istimewa dari IDI. Untuk lanjutnya mungkin dokter bisa memperkenalkan diri. Monggo langsung aja dok, silakan. Untuk materi juga monggo silakan. Tafadhol dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa mawala amma ba'da. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini pagi istimewa buat saya. Terima kasih kepada panitia. Tim penggagas kegiatan ini. Saya diberi kesempatan sejatinya untuk berbagi sedikit pengalaman, dan pengalaman ini tidak lain dan saya, makanya benar-benar alhamdulillah juga pengalaman ini sebagai tanda, sebagai bukti kita ingin selalu ittiba kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa-apa yang saya sampaikan sungguh masih sebatas awal dari perjalanan saya di bidang ilmu bedah khususnya. Selanjutnya. Saya belum sampai kepada kasus demi kasus karena saya masih ingin mengajak kepada ikhwah fillah untuk bagaimana kita hari-hari dalam profesi kita ini menyempatkan diri untuk memberi edukasi kepada masyarakat, karena masih minimnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang ilmu kedokteran modern, bisa bersanding bahkan bisa berkomplemen ya dengan ilmu tibbun nabawi yang kita pelajari. Nah, ini perlu kita tidak henti-hentinya ya memberi edukasi. Bahkan orang-orang atau para tokoh yang saat ini sudah bergerak di bidang tersebut, misalnya praktisi bekam dan tibbun nabawi yang lain, itu pun juga perlu belajar gitu. Ya, ini adalah hadis yang kita semua sudah, saya yakin lebih banyak di antara kita yang sudah hafal, kalau bukan semua ya. Asy-syifa'u fi tsalatsah. Syarbatil asal, kemudian wa syaratatil mihjam, kemudian wa qayyatin nar, wa inni anha ummati anil kay. Ya. Jadi ini hadis yang terkenal sekali, bahwa Nabi mengatakan penyembuhan itu ada dalam 3 perkara: minum madu, kemudian berbekam, kemudian pengobatan kay. Nah, namun Nabi, kata Nabi, melarang umatku berubah dengan kay. Nah, ikhwah fillah, edukasinya begini. Misalnya kita ketemu dokter atau kalangan medis. Wahai para dokter dan kalangan medis, ini loh Nabi kita pernah bersabda seperti ini. Yuk kita praktekkan. Nah, seperti itu. Dengan demikian mudah-mudahan beliau-beliau bisa menerima. Atau setidaknya kalau ya ada pasien yang datang dari kita para pengobat tibb nabawi kepada dokter, itu ya biasanya kan maaf ya ada dokter yang tidak paham terus ya meracau gitu. Wah, itu enggak ilmiah apa dan seterusnya. Nah, ilmiah itu karena tidak belajar. Kalau yang dia belajar ya dia bilang ilmiah. Tapi kalau yang enggak belajar kan dia bilang tidak ilmiah. Nah, sebaliknya yang para dokter kemudian mempraktekkan tibb nabawi, misalnya bekam ini, atau lebih-lebih yang bukan dokter, jangan kemudian memahami begini, ini hadis ini kan kesembuhan, ada 3.
3 pun dikurangi 1 gitu. Nah, menurut sudut pandang medis, kita tidak mungkinlah bahwa kesembuhan itu ya cuma 2, yakni cuma madu dan bekam. Nggak mungkin lah. Artinya kemudian kita membatasi, selain ini nggak benar. Yang benar cuma 2. Apa itu? Madu dan bekam. Ya, kan nggak mungkin kita memahaminya seperti ini, gitu loh. Ya, jadi maaf, misalnya ada orang yang mau saya operasi gagal ginjal ya, mau pasang alat untuk cuci darah, terus kita mengatakan misalnya praktisi Tibu Nabawi, nggak usah cuci darah, kesembuhan itu menurut Nabi cuma 3, ini loh, minum madu, bekam gitu. Nah, tapi kayaknya dilarang. Nah, jadi tolong ya, komunitas ini saya kira punya kapabilitas untuk melakukan edukasi yang bijak, yang adil, yang berwawasan gitu. Memang narasi Arab itu suka seperti ini, ya. Tetapi pemahamannya harus bijak. Ya, ini 3 perkara. Berarti yang selain ini nggak ada kesembuhan, misalnya. Kan nggak seperti itu gitu. Nah, dalam suatu kesempatan saya bertemu dengan beberapa ahli dari dalam dan luar negeri. Saya mengajukan pemahaman seperti ini. Minum madu dan obat bahan-bahan lain yang berkhasiat terhadap tubuh. Nah, saya memaknainya seperti itu. Ya, diwakili oleh madu dalam hal ini. Tapi kemudian yang lain juga boleh gitu loh. Apalagi yang jelas-jelas juga ada hadisnya, buah-buahan macam-macam ya, termasuk biji-bijian ya. Jinten hitam kan juga termasuk biji. Kemudian sayatan pisau bekam ya, bekam dan prosedur-prosedur lain yang bermanfaat terhadap tubuh gitu. Misalnya dengan electrical stimulation, dengan pemijatan, dengan refleksi, dengan akupunktur, nah, yang dia punya efek terhadap tubuh ya, dengan regangan, gerakan tertentu, pokoknya fisioterapi dengan aneka ragamnya. Kemudian kayak Nabi sudah menyebutkan kesembuhan ada 3 perkara termasuk tapi kok ujung hadisnya kok dilarang. Nah, larangan di sini saya sendiri memahami ya kalau nggak paham ini berbahaya, maka jangan dipraktekkan. Nah, tapi kalau paham ya misalnya saya hari-hari menggunakan itu namanya kauter ya, elektro kauter. Jadi kawat atau besi yang panas oleh listrik kemudian digunakan untuk menyayat bagian tubuh. Ya, jadi kalau tidak ahli tapi bahaya sekali, ini bisa merusak. Nah, makanya kalau bagi yang ahli ya silahkan dilakukan. Demikian ya, ikhwah fillah, pokoknya kita harus menyempatkan hari-hari dalam praktek keseharian kita sebagai dokter, medis maupun praktisi pengobatan, menyempatkan untuk edukasi. Nah, di bidang kedokteran kita sudah banyak studi ya, sudah banyak pakar yang menyebutkan manfaat dari bekam ini ya. Teori yang sangat mendasar, saya pernah belajar untuk S2 saya, yakni akupunktur. Akupunktur itu melakukan penusukan terhadap kulit yang kemudian menimbulkan peradangan steril sebagai area stimulasi. Nah, bekam itu juga melakukan penorehan atau penyayatan, kemudian dilakukan shaking cups ya, disedot. Atau kalaupun yang kering, tapi penyedotan itu juga dilakukan untuk menimbulkan beberapa efek, yakni ya keluarnya darah-darah kapiler
yang kemudian setelah itu juga di area tersebut terjadi inflamasi steril namanya. Itu juga menjadi area stimulasi. Nah, kalau kemudian ada bagian yang menghasilkan sekian banyak darah, ya, maka sudah dilakukan juga studi darah, ya, studi terhadap darah bekam dengan kesimpulannya masing-masing studi. Ya, misalnya ada yang membandingkan bedanya darah segar dengan darah bekam. Ya, kontan karena yang disedot itu kapiler, tentu dia lebih banyak mengandung darah vena, yang notabene darah vena itu orang sering bilang darah kotor, ya. Ya, tetapi ini sebetulnya bukan hal yang esensi dalam proses bekam itu sendiri, karena pengeluaran darah vena itu bisa dengan fasdu, ya, bisa dengan transfusi, ya. Ya, bahkan luka-luka permukaan itu kebanyakan ya darah-darah vena yang mengalir. Nah, beberapa kesimpulan dari para praktisi, ya, dengan dikeluarkannya atau dibuangnya sel-sel darah vena yang kebanyakan adalah darah kotor, maka bisa memberikan efek terhadap tubuh, ya, untuk sakit kepala, untuk mungkin yang ada gula, ya, yang peredaran darahnya nggak stabil, ada tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Nah, yang sudah cukup maju studinya adalah tentang efek pain relief, atau bagaimana kemudian setelah bekam itu ternyata meningkatkan ekspresi beta endorfin dan HSP70 keratinosit yang ini bermanfaat untuk menurunkan stres oksidatif. Ya. Nah, karena para dokter ini hari-hari bergulat dengan nyeri, 80% pasien itu karena nyeri, maka terpikir bahwa kalau begitu dilakukan pembekaman itu sangat bermanfaat untuk menurunkan nyeri. Ini salah satu contoh studi yang sudah dipublish, ya, untuk nyeri di pergelangan tangan, di tangan, apa yang disebut dengan CTS atau carpal tunnel syndrome. Ya, ini publikasinya di majalah Neurosciences, dan ini dilakukan di Universitas Thaibah, ya, di Madinah, Saudi Arabia. Nah, jadi carpal tunnel syndrome itu jepitan urat di ujung pergelangan tangan yang ini nyeri sekali, kadang-kadang sensasinya telapak tangan serta jari-jari itu seperti terbakar, atau ada yang merasakan seperti ditusuk-tusuk harum, atau ada yang menyatakan seperti hilang rasa gitu, ya, kebah di berbagai macam seperti itu. Nah, CTS itu adalah neuropati atau kerusakan saraf yang disebut nervus medianus, yang ini biasanya akibat pekerjaan, ya, trauma kronis yang berulang-ulang dan sekian lama. Ternyata dilakukan hijamah pada pergelangan tangan sisi luar dan sisi dalam. Nah, ini yang sisi luar, sisi dalam, ini yang sisi luar. Ya, sebetulnya daerah tersebut adalah daerah perjalanan dari nervus medianus. Ya, nervus medianus adalah cabang dari plexus brachialis yang ada di pundak atau ketiak kita ini, berasal dari serabut-serabut di tulang belakang leher. Nah,
dengan dilakukan cupping ya di tempat yang seperti di gambar ini ya, baik sisi luar maupun sisi dalam. Nah, itu ternyata sangat bagus berefek terhadap nyerinya carpal tunnel syndrome. Ya, proses hijamahnya ya seperti hijamah di tempat-tempat lain ya. Jadi silakan kalau ada yang mau mempraktekkan dengan pasien yang benar, yakni maksudnya yang memang mengalami diagnosis carpal tunnel syndrome. Karena biasanya setelah pengobatan nggak bagus, dokter biasanya menawarkan untuk operasi, dan operasi ini tentu ya tidak sederhana. Nah, barangkali sebelum operasi, sahabat sekalian para praktisi bisa melakukan terapi dengan bekam ini. Ya. Nah, inilah carpal tunnel syndrome, dan setelah pengobatan dengan bekam ya ditata laksanakan seperti biasanya pasien-pasien bekam. Nah, kadang-kadang ada pasien yang carpal tunnel syndrome-nya itu kanan dan kiri. Ya, maka ini juga bisa dilakukan. Jadi daerah inilah sebetulnya kan tadi saya bilang plexus brachialis itu berasal dari punggung, tulang-tulang punggung yang kemudian berjalan di ketiak, kemudian berujung sampai di tangan kita ini. Ini juga bisa dilakukan stimulasinya di daerah perjalanan plexus brachialis. Nah, ternyata setelah dilakukan pembekaman cukup drastis, ada mati rasa dan hilang rasanya itu bisa menjadi pulih ya. Ya, jadi ini benar-benar secara motorik maupun sensorik itu terlihat nyata perkembangannya dengan pembekaman. Sudah 3 tahun ya pasien tersebut itu merasa nyaman dengan dilakukan bekam instead of operasi. Ya, demikian. Berikutnya, sahabat sekalian, bekam juga meningkatkan imun dan mempercepat proses penyembuhan pasca operasi. Jadi ini ya kami para dokter ahli bedah sebetulnya sangat membutuhkan. Kalau saja pasien itu juga paham dan rumah sakit itu memfasilitasi, saya kira bagus sekali pasien-pasien setelah operasi itu dilakukan pembekaman. Studinya juga nggak main-main, studinya sudah RCT. RCT itu singkatan dari Randomized Controlled Trial. Ini metode ilmiah tertinggi dalam riset medis. Ya, yang mengatakan bahwa efektivitas bekam kering dalam mencegah mual dan muntah pasca operasi itu nyata terjadi dan cukup di satu titik. Ya, meskipun titiknya ini adalah titiknya orang-orang akupuntur ya, perikardium 6. Ya, enggak apa-apa. Jadi ilmu itu memang harus saling melengkapi. Ya, karena filosofinya akupuntur seperti yang tadi di depan saya sudah sampaikan adalah filosofi stimulasi dari area yang mengalami inflamasi steril. Nah, ternyata banyak pasien yang setelah pulih dari pembiusan itu mengalami mual dan muntah, ada yang memerlukan pengobatan tambahan. Ya, setelah dilakukan pembekaman itu dia mengalami perbaikan. Ya, ini adalah titik dari perikardium 6 P6 ya. Di situ dilakukan bekam kering. Ternyata post operative nausea and vomiting, singkatannya PONF, itu jelas-jelas mengalami penurunan ya, bahkan kesembuhan. Ya, jadi stimulasi di P6 ini memang
sudah dinyatakan bahkan sampai level WHO, ya. Level WHO itu sudah menyatakan dia bisa mengendalikan mual dan muntah, ya, itu, atau memiliki efek analgesik, ya, anti nyeri. Ikhwafillah, ini ya data-datanya cukup lengkap karena memang RCT itu memang harus selengkap ini. Jadi faktor-faktor yang bisa terkendali hanya dengan satu titik dan itu pun bekam kering, itu kecemasan, ya, mual-mual, nyeri, kemudian muntah-muntah, ya, pemulihan setelah operasi, kemudian juga mengurangi nyeri, ya, sebagai efek analgesik tadi. Ya, ini silakan kalau mau dicoba titik P6, ya, perikardium 6. Mungkin kalau yang biasa, ya, jadi kalau dokter tahu, dokter ini bisa memperlihatkan tangan saya. Maksud saya mau tunjukkan gitu ya. Ini terlihat tangan saya? Kelihatan kok dok, kelihatan Ya, jelas. Jadi gini. Di 3 jari dari pergelangan tangan. Ya, jadi teman-teman lihatnya ini yang tendonya ini. Kalau jaraknya dari tepi pergelangan tangan memang 3 jari, tapi jarinya pasien ya, bukan jari kita ya. Jadi harus dicek jari pasiennya seberapa. Nah, terus ini ada tendo. Ini namanya tendo palmaris longus. Ya, tendonya ini ada 2. Meskipun yang satu bukan palmaris longus, tapi di sini akan terlihat 2 urat. Nah, titik P6 itu persis ada di pertengahan tendo ini, tendo 2 ini. Ya. Ya, tapi kalau pakai kop kan enak. Kalau akupuntur kan memang harus presisi. Tapi kalau pakai kop kan areanya pasti masuk gitu. Ini cukup efektif. Silahkan kalau mau dicoba. Berikutnya ini, berikutnya juga nyeri di daerah sakral. Ya, sakral. Jadi sakral neuromodulation. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah piriformis syndrome. Ya, ini bisa ya untuk mengatasi piriformis syndrome. Ya, kalau nyeri saja biasanya efeknya cukup bagus, tetapi ternyata di daerah sini juga mempengaruhi kandung kemih, usus, kemudian sphincter, dan juga kondisi-kondisi dasar panggul. Ya, jadi itu adalah stimulasi neuromodulation di daerah sakral. Sakral itu apa ya? Ya daerah pantat gitu ya, pantat kan ini yang digambar lumbal ya dok. Gimana? Sakrum, di bawah sakrum ya, di Ya, bawah lumbal 5. Yes. Dok, Jadi, itu yang di GB30 apa GB29 ya? GB30. Di GB30 ya kalau titiknya. Oh iya, boleh. Kalau mau pakai akupuntur seperti itu. Ya, Ya, tapi itu tepatnya di mana, dok? Kalau sakral ya di linea mediana. Oh, jadi di Ya. pinggir banget ya itu. Iya, linea mediana. Tapi kalau piriformis syndrome di paravertebralnya. Kalau piriformis syndrome di paravertebralnya gitu. Baik, itu juga bermanfaat untuk berbagai kondisi ya. Silahkan nanti diperdalam masing-masing ketika mau melakukan ya prakteknya gitu. Terus teman-teman mungkin pernah dengar istilah overactive bladder. Overactive bladder. Nah, itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya sih beser gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pokoknya sering kencing ya. Jangan-jangan. Iya, anyangan-anyangan.
Ya, itu Jangan-jangan juga sih sedikit. Emang beser dok. Emang besar banyak ya Ya berarti beda Dok, dong. sering ya, ya. Jangan cicit pokoknya dok. bisa dicoba ya di daerah sakrum, eh, di linea mediana silahkan kalau mau dicoba. Ya, yang penting diterangkan inform consent, kemudian diikuti, di follow up gitu. Terus enuresis juga ya sama ya. Jadi memang enuresis, overactive bladder. Kalau enuresis itu ngompol ya, Ya, benar. ngompol ya. Jadi orang tidak bisa mengontrol. Tapi ngompolnya anak-anak loh ya, malam hari gitu. Kalau ngompol yang masih sadar kan namanya inkontinensia urin ya, inkontinensia urin atau urgensi. Urgensi itu pokoknya udah kerasa udah nggak bisa nahan aja. Ya. Kalau inkontinensia bahkan nggak terasa udah keluar gitu. Kalau urgensi masih terasa tapi nggak bisa nahan. Jadi yang begitu-begitu lakukan SNM ya, sacral neuromodulation. Ya. Oke. Kalau menggunakan teknik bekam tradisional Cina, ya itu dia bisa, tapi kan ini invasif ya. Saya tidak saran sih kalau invasif. Ya kita biasa aja lah, bekam-bekam yang biasa. Nah, kalau memang tahu ada bahwa punya kapabilitas, punya skill ya monggo, tapi saya tidak sarankan untuk dipraktekkan secara umum. Saya kira demikian contoh-contoh sederhana. Intinya kita harus sama-sama semangatnya adalah sinergi dan kolaborasi. Ya, nah, itulah komplementasi sejati. Jangan pernah mengkotak-kotakkan ini ilmu Islam atau Islamic medicine. Wah berarti yang lain kafiri medicine gitu. Jangan ya. Jadi insya Allah semuanya ilmu Allah, ya kita cuman belum nyampe aja sebetulnya sinergi dan kolaborasinya itu seperti apa. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, rasanya pasti teman-teman nggak puas, pengennya banyak nanya. Nah kebetulan tadi juga ada yang nanya-nanya tentang benjolan. Mungkin silakan kalau mau bertanya dengan Dokter Sagiran. Umi Syamsidar, silakan. Umi. Assalamualaikum dok. Salam. Silakan Umi. Iya, mau nanya dok tentang kalau ada benjolan di kepala dok. Benjolan di kepala itu untuk pembekamannya itu sebaiknya ada menyarankan suruh operasi di daerah belakang dok. Cuma karena posisi si pasien itu memang trauma untuk masuk rumah sakit aja dok, itu sudah ada fobianya dok. Jadi mereka tuh mau ikhtiar dengan pembekaman dok. Jadi sebaiknya di titik mana yang harus dilakukan untuk menangani kasus tersebut dok. Diagnosanya apa ya? Cara untuk menangani di titik bekam pada benjolan di kepala dok. Enggak, maksudnya diagnosa dari dokternya apa? Iya, sampai sekarang dok ini itu mereka tidak berani untuk ke rumah sakit karena ada fobia rumah sakit gitu. Sebelum masuk rumah sakit sudah pingsan duluan dok. Itu dipastikan benjolan tumor atau benjolan apa bun, tetap harus didiagnosa gitu. Monggo silakan dokter. Ya, Kan untuk menjawabnya. Gini, Ibu, teman sekalian, sebenarnya justru memastikan diagnosis itu langkah pertama untuk kita menangani pasien. Ya. Kenapa? Ya kalau saya mengibaratkan kita ini mau berburu di hutan gitu. Ada krusuk, kita harus tahu itu binatangnya itu apa rusa, apa kancil, jangan-jangan macan gitu. Iya ya. Atau babi hutan. Atau jangan-jangan Pak Tani yang sedang di hutan. Jadi, iya.
Jadi kita harus tahu persis ya, supaya tidak salah penanganan. Pengecekan dulu ya dok ya. Ya, itu dulu. Tolonglah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, berikan edukasi yang cukup. Jadi tidak ada istilah fobi-fobian. Kita ini diberi ya ujian sakit, kita harus ikhtiar. Kemana ikhtiarnya? Ya kepada orang-orang yang ahli penyembuhan, ya ahli. Ya kalau salah satu ahli ya namanya dokter ya rumah sakit. Ya, supaya tahu ini apa dulu. Soal kemudian mau diapakan, apakah operasi, disedot, bekam, pakai herbal, itu berikutnya gitu loh. Kan nggak mungkin ke rumah sakit langsung ditarik ke kamar operasi dibelek kan nggak mungkin. Ya, gitu ya Ibu. Saran saya seperti juga saran teman Ya yang lain. dok, ada tambahan ini ada keluarga yang sakit habis disesar itu daerah habis disesarnya itu nyeri sekali dok. Itu untuk titik pembekamannya di mana dok? Sesar. Gini, pokoknya kalau nyeri sebetulnya dimanapun, tapi tidak ada penyebabnya, misalnya bukan karena benjolan tadi misalnya ya, Iya, itu iya. ya di jalur terdekat dari tempat tersebut itu ada titik-titik bekam, atau kalau yang mau menggunakan akupuntur ada titik-titik akupuntur, ambil itu ya, ambil itu. Nah, kemudian kalau teman-teman terbiasa juga ngambil titik-titik stamina, ditambah dengan titik-titik stamina, silahkan seperti itu. Ya, jadi kamu lahiran kasiran dok. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Makasih dokter Rina. Sama-sama. Diberikan kesempatan untuk yang masih jarang nanya nih ya. Irene Meini, silakan Mbak Irene. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, izin bertanya dok. Ini kan dulu saya pernah jatuh. Ya. Terus waktu itu pernah mengalami nggak bisa kencing pas jatuh itu. Jadi harus pasang kateter dan itu udah sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan itu sekarang itu merasakan sering nyeri di bagian belakang itu. Nah itu nyerinya itu apa karena jatuh itu atau mungkin karena aku juga waktu lahiran kan sesar dok, pernah suntik di situ juga gitu. Iya. Lah untuk titik bekamnya gimana ya dok? Sarannya ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau dipasang selangnya itu karena tidak bisa pipis, ya tidak bisa kencing, berarti ini ada blok, ya ada blok sphincter. Nah, ini masalah ini. Kalau secara medis harus melakukan terapi yang namanya bladder training. Mestinya nggak sampai tahun-tahun loh ya, mestinya nggak sampai tahun-tahun. Bladder training itu bisa cepat membaik tanpa pengobatan yang lain. Tetapi kalau dia itu karena katakanlah tadi dibilang jatuh, kemudian karena kerusakan tulang belakang, yang berarti ada jalur saraf yang putus, wah kelihatannya ini sulit untuk ditangani. Tetapi bladder training mungkin masih bisa membantu. Ya, adapun bekam selalu kami menyarankan. Jadi kalau urusan perkencingan ya titik-titik di daerah sakral tadi itu, sakrum, ya di daerah sakrum itu yang dilakukan stimulasi karena saraf-saraf di lumbal ke bawah kemudian ke sakral kanan dan kiri itulah yang mengatur persarafan kandung kencing, uretra dan sphinkternya. Ya, lakukan stimulasi di situ dan jangan lupa dilakukan evaluasi, monitoring. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah.
Ya, jazakallah khair, Tak. Ya. Baik, kita kasih kesempatan kepada Bu Yalinda. Silakan, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Ina. Ya, silakan. Alhamdulillah. Saya menanyakan tentang yang hamil, terus dia kan sering keguguran, terus muntahnya itu sebelum keguguran muntahnya sampai kuning atau sampai itu bisa dibekam di bawah di tangan tadi, atau bagaimana caranya kelanjutan untuk setelah dia keguguran. Sebelum keguguran dia sudah muntahnya kayak udah airnya udah kuning gitu, udah pokoknya sulit gitu untuk dia ini kan. Akhirnya keguguran. Itu cara menanganinya setelah dia keguguran seperti apa itu, Dok? Ya. Terima kasih. Ibu dan sahabat sekalian, saya bukan dokter ahli obgyn ya, kebidanan ya. Dan saya tidak ada pengalaman untuk itu terus terang. Tetapi secara umum, sepaham saya, benar-benar bekam ini tidak ada kontraindikasi untuk kasus-kasus penyakit apapun ya, kecuali kontraindikasi secara lokal di tempat yang mau dibekam, misalnya ada tumornya ya, ada luka ya jangan sampai dilakukan. Tapi untuk yang lain-lain insya Allah itu tidak ada kontraindikasi. Jadi titik P6 itu bermanfaat untuk mengatasi nausea and vomiting, analgesik ya. Jadi untuk kasus apapun monggo silahkan. Tetapi kasus yang ditanyakan Bu Yalinda tentang keguguran, apalagi berulang, itu saya kira sangat-sangat perlu untuk konsultasi intensif ke dokter ahli kandungan. Karena memang ada namanya abortus habitualis. Jadi setiap dia positif, gugur. Nanti positif lagi, gugur lagi. Mungkin ada namanya inkompatibilitas resus. Nah, itu ada. Jadi suami dan istri punya golongan darah bukan ABO ya, tapi yang RH. RH1 positif, yang satu RH-nya negatif. Itu nanti setiap kali ada terjadi kehamilan telat, diperiksa positif, beberapa waktu gugur. Itu akan terus seperti itu. Nah, jadi saran saya ya tetap untuk periksa kepada ahli kandungan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sarannya. Baik, terima kasih, Dok. Untuk lanjutnya Bu Indi Astuti, silakan Bu Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Dok, saya mau nanya, ini kan kami punya anak laki-laki. Mulai dari usia, diketahuinya mulai dari usia 7 tahun, anak saya itu menderita varikokel. Terus ketika sudah berumah tangga, sampai saat ini belum punya keturunan, berumah tangganya sudah 14 tahun. Itu kita titik bekamnya di mana ya, Dok? Soalnya kan selama ini sudah saya lakukan pembekaman, sudah berkali-kali hampir rutin, tapi belum ada hasilnya. Varikokelnya juga belum, saat ini masih. Terus beliau saya sarankan operasi, nggak berani. Itu gimana, Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Putranya saat ini tinggal di mana? Tinggal bersama saya di Lampung. Oh, di Lampung. Oke. Boleh ke Jogja deh ketemu saya. Insya Allah, Dok. Di mana Jogjanya, Dok? Itu begini. Bantul. Ya, di Bantul. Begini. Salah, Dok. Varikokel itu adalah alhamdulillah operasi yang sederhana banget, mudah banget. Ya.
datang ini hari, sore, siang, sore, malam dikerjakan, besok pulang. Jadi sederhana sekali. Tetapi ini dilakukan sebagai ikhtiar utama. Karena sudah diketahui, apalagi sudah sekian lama. Ibu bisa membayangkan, pernah ke sawah? Kalau saya mah masa kecilnya nanam padi di sawah. Ya, tahu Jadi, Dok, sama Dok. tanaman padi di sawah yang kebanjiran sehingga sawahnya itu banjir meluap. Itu kan tanaman nggak akan numbuh gitu loh. Jadi varikokel itu seperti itu. Ya, karena ada kebocoran aliran darah vena yang nggak bisa mengalir lancar sehingga kebocorannya harus ditutup. Yuk, ada yang perlu tanganin nggak yuk? Nah, makanya itu sederhana sekali ya. Belum ada ya? Jadi kalau Pak Wahyudin dimatikan dulu ya. Kalau ibu datang dilakukan, mudah-mudahan belum terlambat ya. Ya, belum terlambat. Nanti kita bisa cek dari analisis spermanya. Sekarang umur berapa putranya? Umur 36, Dok. Mudah-mudahan istrinya Masih umur muda, masih ada peluang bagus. Insya Allah. Istrinya umur berapa? 35-an kalau nggak Ya, salah. mudah-mudahan lah. Segera saja. Aduh, sayang banget. Bismillah ya. Bismillah. Sudah menikah sekian tahun belum punya keturunan. Iya, Nah, makanya itu itu kalau saya dengar varikokel mah nggak boleh ditawar-tawar. Ya, adapun kalau dirinya pembekaman. takut dioperasi itu gimana, Dok? No. Pokoknya nanti saya terangkan. Itu sederhana banget. Nggak ada apapun yang dibuang, hanya dibuka terus itu yang bocor itu ditutup, selesai sudah. Tuh, ditawarkan loh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya mudah banget. Biayanya berapa, Dok? Tetap dilakukan seperti yang sudah dilakukan di titik-titik stimulasi daerah sakral, lumbus sakral lah. Insya Allah membantu pemulihan, membantu kesuburan dan lain-lain. Tapi terapi utamanya harus gitu maksudnya. Oh iya, Dok. Dokter minta nomor handphonenya, Dok. Ya, Siapa, Dok? nanti saya kasih. Ibu Ina. Ya. Boleh Iya, minta ke saya juga boleh. Baik, untuk yang lain. Terima kasih, Dokter Ina. Ya, sama-sama. Biayanya kalau boleh tahu berapa, Dok? Nanti ya. Untuk masing-masing rumah sakit beda ya. Baik, kita kasih kesempatan lagi untuk Pak Gunanto. Silakan Pak Gunanto. Terima kasih Bu Ina. Bu Ina, saya mau nanya, Pak Dokter, saya mau nanya, kalau bekas operasi, jahitan operasi, itu kalau masih ada rasa nyeri, kira-kira apakah boleh dibekam di sekitarnya? Kalau boleh, itu kira-kira setelah berapa lama dijahit itu, dokter? Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kasus yang orang sakit kanker payudara yang dioperasi, tapi itu kan biasa sering kambuh kembali. Bolehkah itu di sekitar operasi payudara itu, bolehkah dibekam juga, Dok? Terus caranya bekam bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan boleh dan tidak boleh, jawabnya boleh. Ya, sebagaimana kasus-kasus yang lain. Caranya sama, cuma hati-hati karena ada namanya hipervaskularisasi. Ya, sehingga ambillah jarak dari bekas operasi tersebut sekiranya jaraknya aman. Tandanya jarak aman apa? Kulit tempat kita naruh cup itu adalah kulit yang normal, ya, tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan, tidak ada gambaran pembuluh darah. Oke. Kemudian berapa jarak waktu dari operasi? Jarak yang aman itu 3 bulan. Ya, sekalian untuk observasi. Biasanya nyeri-nyeri pasca operasi, ya, itu 3 bulan itu. Kalau itu normal dalam arti penyembuhannya itu sempurna, itu sudah hilang, ya. Tapi kalau belum hilang dan mau dibantu dengan bekam, silahkan ya di daerah sekitar operasi. Demikian. Jazakumullah khairan, Dok.
Baik, Bu. Ya, baik. Kita kasih kesempatan lagi untuk Pak Ferry dari NTB. Silakan Pak Ferry. Terima kasih, Dokter Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, kita ini kan praktisi aktif di Bekam dan kita buka klinik bersama dengan teman-teman. Itu banyak sekali kasus yang kita temui, Pak Dokter, yaitu pasien di badannya, terutama di bagian belakang itu ada benjolan-benjolan. Mungkin apa lipoma atau apa kalau di medis namanya, Allah alam itu. Dokter, penyelesaiannya dengan bekam seperti apa? Karena orang-orang itu pada takut operasi, maunya dengan bekam, tapi selesai gitu, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dokter, untuk kasus hipertensi, apa bahayanya kalau orang tensi di atas 200 terus dibekam? Itu aman apa enggak kira-kira dengan proses pembekaman? Oke, insya Allah itu aja. Jazakumullah khair. Bismillah. Ya, inilah Bapak Ibu, teman-teman, lagi-lagi perlunya edukasi. Jadi saran saya, kalau teman-teman para praktisi mendapatkan klien, pasien dengan benjolan yang sudah nyata-nyata benjol, ya, tetap sarankan untuk diangkat, dioperasi. Ya, inilah tugas teman-teman. Ya, tugas teman-teman. Karena apa? Kalau sudah mau wujud, apalagi tadi banyak gitu ya, itu namanya multiple lipomatosis. Itu saya pernah ngangkat satu punggungnya seorang pasien, itu 32 biji. Masya Allah. Nah, tetapi saya bilang kepada pasien tersebut, Pak, kemungkinan nanti ini akan muncul baik di sekitar yang saya operasi atau di tempat lain karena dia sifatnya autosomal dominan. Jadi ini penyakit herediter ya, gen. Nah, tapi tetap diangkat karena ya dia kan terganggu dan ada potensi menjadi makin besar. Atau ada yang tidak besarnya tidak kelihatan, ternyata tumbuhnya ke dalam menjepit urat saraf atau pembuluh darah, kan jelas bahaya. Tapi diterangkan ini akan tumbuh lagi. Nah, kalau nanti teman-teman praktisi nggak menerangkan, nggak menyarankan, ya, kemudian maaf ini dibekam, setelah dibekam tumbuh malahan, wah repot kan? Malah muncul lagi di mana. Padahal sebetulnya itu bukan karena bekamnya. Itu. Jadi ayolah kita memang harus segera bergandeng tangan. Jadi teman-teman memberi edukasi. Bilang, saya bantu bekamnya untuk pemulihan, untuk kebugaran, untuk daya tahan dan seterusnya. Tapi ini harus dibuang dengan cara operasi. Enggak usah takut operasi. Ya, di tangan ahlinya semuanya itu menjadi tidak masalah. Itu nggih saran saya untuk apa saja ya seputar benjolan. Terus tadi pertanyaan yang pertama tentang benjolan kepala. Benjolan kepala itu kalau dia itu isinya itu ateroma itu gampang banget operasinya. Bius lokal aja bisa. Ya. Dari iris keluar udah selesai. Oh, justru kalau mau dibekam, malah dia bisa tambah besar itu. Kan repot kita. Setelah dibekam tambah besar. Kan malah bingung kan. Gitu ya. Contoh. Terus tentang hipertensi, Pak, teman-teman sekalian, hipertensi tetap harus ditangani dulu. Saya tidak saran kalau dia pas tinggi-tingginya, teman-teman melakukan bekam. Setidaknya ada backup. Misalnya dia sudah minum obat rutin gitu. Ya. Dan karena dia hipertensi, jangan sampai melakukan perlukaan terlalu dalam. Mungkin bisa dimulai dengan bekam kering. Ya, titik-titiknya seperti yang sudah dipelajari tentang titik-titik hipertensi. Ya. Mungkin bisa diawali bekam kering, nanti efeknya gimana, nanti datang lagi dan seterusnya. Demikian
Bapak Ibu, teman-teman, dan saya mohon izin ini sudah diberi. Terus operasi ya dok? Iya. Diberi sinyal. Matur suwun, dokter, matur suwun. Sami-sami. Baik, Terima kasih, mohon Pak maaf Dokter. ini teman-teman. Mungkin kalau untuk Terima kasih Pak Dokter. Gimana? untuk menjawab. Iya, ini sinyalnya lagi. Baik, ditutup Mas Dwi, silakan. Ini aja dok, nggak diskusi bertanya, dokter yang jawab. Udah selesai. Buka diskusi. Dokter Ina minta tolong dokter nomornya dokter Sakida. Ya, Nama nanti alamat- kan nanti di grup saya kasih. Nah. Nama alamat lengkapnya Bu Dokter kita perlu. Ya, nanti tanya sendiri ke beliau. Ya. Alamatnya. Iya, alamat prakteknya dokter Ina. Dibantu. Ya, nanti saya kasih Saya CV-nya. Dokter sudah selesai, sudah keluar. Ampun. Oh, iya ya. Untuk mengisi waktu sampai jam 10 kita boleh kalau mau ada yang bertanya. Nah, dokter Ina berarti yang jawab ya. Iya. Iya, Dauki. Assalamualaikum, izin Bu Dokter. Niti. Ya, silakan. Niti Bu Dokter. Maaf Bu Dokter, ini yang saya mau tanyakan. Nah, kalau untuk pasien TB tulang, usianya sudah sekitar 60-an lah, tapi kondisi badannya kurus begitu. Kasusnya apa? TB tulang. Oh, TB tulang. TB tulang. Apakah bisa dengan kondisi badan yang kurus, apakah bisa dibekam ya dokter? Ya, intinya daerahnya apapun kalau di tulangnya jangan ya, di tulang yang bersangkutan jangan ya, karena kalau TB tulang seperti apa ya, dia mudah patah ya. Kita takut juga dia ada cancer atau apa. Jadi mendingan di tempat titik yang lain. Tapi syaratnya penusukan itu pasien itu harus memenuhi energinya nggak ada, dia rendah. Ya, gimana sekarang? Oh ya. Diulang dok kalimatnya yang tadi. Boleh diulang kembali Ibu Ya, Dokter? untuk TB tulang itu khawatir kalau di pas tulangnya, jangan pas di tulangnya bekamnya ya. Umpamanya tulangnya kebanyakan di mana umpamanya yang terkena TB itu, apa di tungkai, apa di lengan gitu kan. Jadi jangan di situ. Ya, diambilnya di tempat yang titik sunah aja di punggung umpamanya gitu. Jadi lebih aman. Kemudian kita lihat keadaan umum. Ya, pasti kita harus lihat keadaan umumnya, tensi, nadi, suhu, kemudian ininya ya, apa namanya, kekuatannya ya. Jadi kalau dia biasanya dengan kasus-kasus yang udah sangat lemah, kalau kita bekam takutnya dia pingsan. Jadi dia harus makan dulu, kuatin dulu badannya baru boleh dibekam. Oh iya. Makasih Bu Dokter. Jazakallah khair. Ya, baik. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum Bu Dokter. Salam. Saya Ainun Naim, Bu Dokter. Ada pasien yang setelah dioperasi pengangkatan payudara, terus dia mengalami ada cairan di hati, terus dibuat dioperasi pula di perut gitu. Jadi sejak 2019 sampai sekarang bekas operasi di perutnya itu masih mengeluarkan cairan seperti bernanah begitu Bu Dokter. Sudah menjalankan berobat ke rumah sakit tapi belum ada perubahan sama sekali. Itu sebaiknya dikasih herbal atau digimanakan sebaiknya Bu Dokter? Gini ya, kita kalau lihat ada asalnya kan penyakitnya berarti dari payudaranya. Takutnya dia udah metastasis, artinya dia udah nyebar. Dia udah nyebar kemana-mana ya, terutama sekali kan yang menampung darah itu liver. Jadi liver yang berat ya kerjanya ya, apalagi dia dekat sekali ya untuk payudara ke liver, payudara ke paru-paru itu dekat kan. Apalagi dia fungsinya itu untuk menampung darah kemudian dialirkan, nah itu dia kerjanya berat
untuk metabolisme ya levernya itu. Nah, lever kalau udah ada kerusakan juga, dia akan perutnya itu akan teman-teman di sini lihat ada orang perutnya gendut tapi kok kayak gendutnya itu kayak balon isi air. Ya itu hati-hati ya. Hati-hati levernya itu udah rusak ya. Jadi itu apa namanya saran tetap ya dia harus medis dulu ditanganin ya kan. Kemudian boleh kalau emang ternyata itu apa namanya masih bisa dengan herbal, boleh silakan pakai herbal. Nah, untuk titik bekamnya bisa 1, 2, 3 aja gitu. Karena kan untuk orang-orang seperti itu, karena kasus-kasus udah biasa saya lihat orang-orang kitanya lemah ya. Lemah. Jadi kita umpamanya kita bekam di daerah yang titik agak jauh lah ya, agak jauh daripada situ masih mending ya. Tapi kalau di deket-deketnya aku rasa takut juga ya. Karena perutnya menginfeksikan belum lagi payudaranya udah payudaranya udah diangkat, Dok. Iya, tapi kan perjalanan anak sebarnya, metastasisnya itu yang ditakutin. Kalau metastasis tuh istilahnya, kalau ini akarnya. Mungkin memang pohonnya udah ditebang ya. Tapi akarnya kan masih menjalar. Nah, itu yang kita takutin. Ya, jadi secara ini kondisinya harus mumpuni, bagus ya. Nah, bisa di herbal-herbal untuk membantu ya. Jadi banyak kok herbal-herbal yang untuk apa namanya kanker ya. Bisa dibantu juga umpamanya mau dengan bekas. Tapi tidak di tempat yang apa namanya riskan ya, riskan. Jangan. Ambil titik agak. Assalamualaikum dok, mau nanya dok. Ya. Baik, yang lain mungkin silakan. Mau nanya dok. Assalamualaikum dok. Silakan. Ya silakan. Pak Sudirman ya. Ya silakan Pak Sudirman. Ya. Begini dok. Ya, saya mau tanyakan tentang bisul. Ya. Saya sudah beberapa tangani bisul dan alhamdulillah rata-rata berhasil. Cuma itu nyerinya ada yang nyerinya tidak tahan nyerinya. Ada juga yang tahan nyerinya. Nah ini bagaimana kira-kira ini yang nyeri ini dok? Ya bisul kan sebenarnya bagus ya. Nggak apa-apa juga gitu ya, aman. Tapi kita harus keluarkan dulu kalau bisa. Kita kasih lubang. Kasih lubang. Karena saya sering tuh ya. Nggak bekam begitu. Tapi kasih lubang dulu. Kasih saluran. Jangan bisul lagi mau apa namanya tuh lagi menteng-menteng udah mau pecah dibekam itu sakit kali. Jadi kalau dikasih saluran dia bisa keluarkan darahnya. Ya. Kalau yang saya lakukan dok, saya bekam dulu pinggirnya semua keliling. Terus? Nah, nanti setelah itu agak kempes-kempes baru bekam matanya. Kalau sudah ada lubangnya. Ya, kalau enggak, kalau teman-teman di sini punya jarum, ya bisa diaspirasi dulu. Diaspirasi, diambil dulu, disedot dulu, ya. Terus dibuka sedikit zret gitu ya. Jadi dia supaya dia darahnya bisa keluar di situ. Habis dibekam enak banget tuh enteng. Ya, apa langkah untuk sudah tidak nyeri nih dok? Artinya karena ada saya dapatkan nyeri sekali sampai. Ya sebenarnya sih bukan. Kalau untuk nyeri kita bisa kasih obat anti nyeri ya. Tapi kalau untuk dia harus antibiotik. Terus antibiotik kalau umpamanya udah dibuka, kita kasih salep, kita tutup deh, ya kan. Pokoknya dijaga jangan sampai kumannya masuk. Ya, sedikit lagi dok tentang ini. Suara saya sudah agak mulai bagus. Cuma napas saya ini masih kurang ini, masih kurang pernapasannya masih kurang. Dan alhamdulillah suara sudah agak jernih. Cuma itu tadi napasan terkadang masih pendek begitu. Apa kira-kira itu dia sakit apa? Kemarin itu yang radang tenggorokan dok. Saya minum zaitun sama batuk soda kapsul minyak. Ya, kalau anti radang kita kasih rumput mutiara ya. Kalau untuk dia nyeri sekali tenggorokannya kan bisa dikasih sambiloto untuk antibiotik. 2 ya, satunya
rumput mutiara. Ya kalau untuk dosis, kalau untuk yang enggak bukan yang ekstrak bisa 3x2. Tapi kalau yang radang tenggorokan, kalau yang parah dikasih sambiloto buat ya, antibiotik sambiloto ya, rumput sama mutiara ya. rumput mutiara. Sudah itu tinggal pernapasannya nih, tinggal pernapasannya. Kalau tenggorokan sudah alhamdulillah sudah baik. Iya. Mas Trisi sering gunggu. Sering gunggu, Pak. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Siapa nih? Madinah Depok, Dok. Ya, Pak Madinah silakan. Mau tanya, Dok, mohon maaf. Kalau untuk benjolan payudara, apakah boleh dibekam, Dok? Itu belum dioperasi, Dok. Ya, benjolan harus didiagnosa dulu. Ya, apakah dia cuman FAM itu fibroadenoma mame. Ya, kalau fibroadenoma itu kan kelenjar, tapi tidak di kelenjarnya situ ya. Kita takut juga kalau FAM itu berkembang jadi kanker kan. Jadi dia dibekamnya di titik-titik sunah aja no problem. Tapi kalau umpama kanker kita jangan di pas belakangnya ya kalau bisa. Jadi ambil titik-titik yang agak jauh dari situ. Ya. Kondisinya harus kuat ya. Benjolannya Karena kalau tumor, benjolan di payudara harus diagnosa dulu yang jelas. benjolannya tumor, dokter Ina. Tumornya udah pasti tumor. Tumor, Dok. Ya kalau gitu, kalau udah pasti tumor boleh. Tapi mau dioperasi, saudaranya takut. Karena dioperasi takut kalau dia jadi gede bisa jadi kanker. Itu karena banyak pasien yang takut dioperasi. Ya. Sudah kurang lebih 10 tahun, dokter. Dari cuman FAM kecil, dari yang bisa jadi kaki. Saran saya cepat harus cepat diambil. Oh gitu, dokter. Siap, dokter. Izin, dokter, izin. Siap. Makasih, dokter. Ya, silakan. Izin dari Kaltim. Ya, Pak Ilham dulu, silakan. Ya, Bu, saya nanya, Bu. Kan kita dikatakan ini penyakit kulit psoriasis. Nah, itu titik bekamnya saja dan herbalnya. Tolong diinformasikan herbalnya yang cocok. Ya, psoriasis itu autoimun, Pak. Iya. Autoimun bekam aja titik-titik sunah. Ya, insya Allah baik bagus. Cuman kalau emang dia ada belang-belang tetesan lilinnya itu di punggung jangan diambil. Ya, kita di sebelah-sebelahnya di titik yang enggak ada psoriasisnya ya. Diambil aja nggak apa-apa, itu bagus. Nah, untuk herbal habatus sauda kayaknya saya rasa bagus ya. Di psoriasisnya kulitnya itu dikasih minyak zaitun bagus loh. Minyak zaitun. Ya. Oke, makasih, dokter. Ya, sama-sama. Tadi siapa sebelumnya, Pak? Ini Saya, Pak Ilham. dokter. Ya, silakan. Mau tanya, ada pasien ini usia 17 tahun, perempuan. Dia skoliosis. Skoliosis, tapi sebelumnya bulan November kemarin dia habis laparoscopy. Itu yang usus buntu itu loh, Dok. Gitu. Karena dia skoliosis, terus dia usus buntu. Iya. Tapi yang usus buntunya dia udah di laparoscopy itu yang di bulan November tahun lalu. Jadi sekarang tinggal si skoliosisnya itu, kata dia kan masih sekolah ya, jadi suka kakinya itu sampai kebas gitu. Terus kalau jadi sering terasa nyeri, jadi sering nggak masuk sekolah gitu, dokter. Bisa nggak dibekam kalau untuk kasus? Bisa. Jadi kalau skoliosis itu dia bengkok gini ya, tulang belakangnya ya. Jadi kita bekamnya ikutin bengkoknya itu. Karena rata-rata dengan skoliosis dia susah buang air besar. Ya rata-rata dengan skoliosis itu dia bermasalah ya dengan yang ke bawah lah istilahnya gitu. Nah itu di bekamnya itu ngikutin tulang bengkoknya itu. Oh, jadi usus buntunya itu bisa jadi karena dari udah jelas? Itu, ya? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Oh ya, kan usus buntunya udah ditanganin kan?
Sudah. Ya udah nggak ada Anaknya hubungannya, tinggi. nggak ada hubungannya. Anaknya kurus, Dok. Apa ya? Nggak apa-apa. Tinggi 170, beratnya nggak nyampe 50. Nggak apa-apa, yang penting dia kuat. Oh ya, karena dia juga apa ya, keluarganya ini belum hijrah ke herbal dan bekam, tapi dia bertanya ke saya konsul mau pengen bekam gitu. Jadi saya mengedukasinya pelan-pelan. Atau kalau Dia si anak masih itu takut bekam, bisa dengan bekam luncur, tapi ngikutin perubahan tulang yang bengkoknya itu. Jadi kita bekam luncurnya ada belok gitu. Velocitasnya berapa derajat ya, Bu? Ya, 2 jari di samping kiri kanan tulang. Ya. Nah, itu velocitasnya berapa derajat, Bu? Kita belum ini ya. Kita belum ketemu titik sama yang si mana? anaknya Kan, itu. Jadi Jadi kan banyak, ada di tengah, ada di 789 biasanya. Oh iya. Karena dia nggak paham dulu. Sebetulnya memang Bisa belum bertemu diterapi dengan si lawan arah, Bu. Bisa stretching lawan arah dari beloknya kemana. Ya harus rajin sendiri tuh anak. Oh, masih muda. Iya. Assalamualaikum, Kalau Dok. herbalnya ada nggak ya, Dok? Kenapa? Herbalnya? Herbalnya untuk kesemutan ya. Kesemutan baal kebas-kebas ya. Iya. Ya bisa pegangan aja kalau. Oke, baik. Makasih ya, Dokter Ina. Ya, Mbak Siti. Assalamualaikum. Baik, yang lain silakan. Assalamualaikum, Dokter Ina. Ya, silakan. Bu Sutianti ya. Iya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum, Dokter Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya penyintas kanker payudara, Dok. Sebetulnya kemarin tuh mau tanya ke Dokter Agus Rahmadi, cuman nggak sempat kemarin. Nah, sekarang tuh saya dioperasi tahun 2019, Dok. Sekarang ya aman-aman saja, cuman kan takutnya ada lagi gitu loh, Dok. Saya pengen tahu herbalnya apa ya, Dok, untuk menjaga. Saya sih tiap bulan 2 minggu sekali saling bekam sama temen, Dok. Jadi selama ini saya minum habatus sauda sama itu madu, Dok. Sekarang ada tambahan apa, Dok, sebaiknya untuk saya? Maaf, Bu, tadi putus-putus apa pertanyaannya tadi? Oh gitu. Saya kena cancer tahun 2019, Dok, udah dioperasi. Pada saat itu masih awal sih, baru stadium 1. Terus kemudian untuk menjaga ini saya selalu kami habatus sauda. Kemudian dibekam sama temen, suka saling bekam itu 2 minggu sekali. Untuk herbalnya apa lagi ya, Dok, untuk menjaga saya untuk nggak ada lagi gitu. Karena kemarin tuh sempat USG itu yang sebelah kiri katanya ada kecil gitu, jadi saya nggak was-was juga, Dok. Kunyit putih bisa tuh. Kunyit putih. Gimana tuh Mbak Siti untuk ini? Saya di Bandung, Dok. Saya Bandung. Kunyit putih, rumput mutiara, tambah itu. Putih kali ya? Daun sirsak juga boleh. Oh, daun. Sebenarnya bisa cuma 2 sih. Daun sirsak 2 macam aja, tambah pegagan untuk melancarkan kunyit putih sama daun sirsak bisa, Bu. Bisa, atau kalau nggak ada rumput mutiara ganti daun sirsak, tapi tetap harus ada untuk ininya ya, penyeimbangnya, ditambah kunyit atau ini. Oh gitu. Terus penyeimbang untuk lambungnya. Oh gitu. Lambungnya ya. Kira-kira untuk daun sirsaknya itu harus berapa ya, Dok? Harus kapsul aja, kapsul. Oh, kapsul aja ya? Jadi nggak usah yang metik-metik, ntar daunnya gundul. Iya. Yang diminta daun sirsaknya siapa orangnya, ntar mau ngomong lagi. Sebenarnya di kami banyak, Dok, daun sirsak itu, cuman nggak tahu harus berapa gitu. Terus saran saya sih, kalau mau periksakan rutin ya. 7 lembar aja, Bu. 7 lembar. Oh, 7 lembar ya. Sehari 2 kali ya, Mbak? Iya, cuman diimbangin ya, ada ditambah kunyit atau temulawak ya untuk menyeimbangkan lambungnya. Maksudnya ngerebusnya dicampur atau sendiri-sendiri, Mbak? Boleh disatukan. Oh, disatukan. Oh iya, kebetulan saya juga dapat kiriman sih kunyit putih ini, jadi ya udah, insya Allah. Ya udah, makasih Dok, makasih Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang lain silakan, siapa ini? Ya, yang lain dimatikan dulu, yang lain dimatikan satu-satu. Siapa ini, Rahmawati?
Ya, Waalaikumsalam. ya silakan Mbak Terima kasih, Rahmawati. Dok. Habis ini Mbak Ana, silakan. Rahmawati duluan. Harus Ya, begini-begini, nggak ngerti mencet. Nggak ngerti mencetnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Mbak Rahmawati silakan. Ini yang mau saya tanyakan, Dok. Ini kan Ya. ada pasien 2 bulan yang lalu itu operasi miom di rahimnya. Ya. Terus setelah operasi itu dia susah tidur, Dok. Apakah ini pengaruh dari efek dari operasi tersebut atau bagaimana? Dan untuk dibekam, apakah aman pasien tersebut dibekam? Sedangkan dia itu tidur dalam sehari itu cuma 30 menit saja dalam sehari. Ya. Dan herbalnya apa ya, Dok? Mungkin Buat pasien ini. Mungkin bisa ada 2 kemungkinan. Bisa karena faktor hormonal ya. Faktor hormonal, tapi bisa juga karena dia stres juga ya. Stres juga, dia takut kortisol meningkat sehingga dia nggak bisa tidur. Ya, saran saya itu aja lada apa sih biji pala. Oh, biji pala. Biji pala kalau mau tidur banget biji palanya 2 dikeprek. Pala atau manisan Kalau palanya. untuk dibekam, apakah aman, Dok? Aman dibekam, aman Di insya Allah kepala aman. bisa nggak ya, Dok? Boleh juga Bekam di silakan rahim kondisinya sama dia lihat. kaki. Kalau kondisinya dia bagus boleh di kepala, nanti dia nggak lama tidur. Kalau kondisinya sih bagus aja, Dok. Cuman itu tadi tidurnya susah. Ya itu dia biji pala. Biji pala kalau dia parah 2 ya, harus 2. Oh, 2 biji per hari. Iya, sekali minum dijadikan itu satu cangkir ya. Dijadikan satu cangkir. Nah, Terus dikeprek yang aja di kedua, cangkir Dok, kasih air panas. Ya. ini pasien dengan trombosit 835, Oh, itu apakah aman untuk trombositosis. dibekam? Trombositosis ya, kita takut juga ada sesuatu infeksi di dalam ya. Ya kan? Terus dilihat ini kondisinya juga gitu ya. Menurut saya sih dia harus tahu dulu ya. Harus tahu dulu, saran saya ke dokter aja dulu, karena kalau trombosit sangat sebenarnya sih bagus ya. Kalau sangat tinggi kan ketakutnya dia menggumpal, ya kan? Nah, takutnya membahayakan. Nah, harus tahu dulu, ke rumah sakit dulu, ditanganin dulu, baru kita yang nanganin nanti. Bekam bagus, tapi kalau terlalu tinggi trombosit takut terjadi penggumpalan gitu, penggumpalan. Jadi dia harus urgent ke rumah sakit dulu untuk ditangani. Baik, Dok. Untuk herbalnya apa, Dok? Pengencer ya, berarti pengencer ya. Mengkudu sebenarnya bisa sih, tapi kita harus lihat kasusnya ya. Jadi harus diagnosa dulu. Bawang putih, Terima kasih, Dok, untuk Ya, jawabannya. sama-sama. Ya, Bu Ana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini, Dok, ada klien tangannya itu setiap hari itu kadang kebas, kadang kesemutan, kadang kaku gitu, tulang-tulang itu sakit. Nah, ini hanya pergelangan aja, pergelangan aja. Nah, itu gimana ya bekamnya? Apakah tadi seperti Bapak dokter tadi? Atau Betul banget. Tambahan? Soalnya yang tadi saya lihat kan itu keluhannya hanya di pergelangan aja gitu kan ya, yang tadi tuh ya. Pergelangan aja. Nah, ini kok semua jari itu tuh sakit. Nah, sebenarnya kalau semua jari ada di sini nih. Ada lagi, di Dok? sini. Ya, untuk semua jari bisa. Tunggu dulu. Ada lagi yang hanya sakit di jari-jarinya saja gitu, sedangkan telapaknya enggak. Itu gimana ya? Beda atau sama ya? Ya, jadi kemungkinan kalau hanya di jari-jarinya aja, kalau cuma 1-2 jari aja namanya trigger finger, ya kan? Trigger finger itu kita bisa taruh bekamnya di titik-titik yang dekat sama si jari yang sakit. Ya. Tapi kalau dia kelima jari, kasih di sini bisa, di sini juga bisa, 3 jari dari sini tadi. Ya. Kalau carpal tunnel syndrome yang dokter bilang tadi itu di sini dia jepitnya. Jadi ininya tuh semua ya. Jadi bisa di sini 2 kalau carpal tunnel syndrome. Tapi kalau dia untuk yang kelima-limanya ini kesemutan, baal, kebas-kebas bisa di sini yang 3 jari, di baliknya. Oh, ya, di baliknya tadi. Itu ya. Iya. Oh gitu. Oke, nah terus kalau misalnya ini ada lagi, kalau misalnya benjolan di payudara itu kemarin saya masih kurang itu. Tadinya kan dia besar semuanya gitu. Nah sekarang lama-kelamaan dia besarnya itu mengecil tapi mengeras gitu, seperti kelereng-kelereng itu. Itu gimana ya, itu proses yang baik
Nah, kalau menurut saya, kalau dia mengeras, biasanya dia harus kita harus kita taruh dulu dia ke dokter spesialis bedahnya, apakah ini perjalanannya membaik atau memburuk gitu ya. Jadi kalau dia mengeras kan biasanya kalau ada lembek-lembek langsung mengeras kita malah jadi takut gitu. Makanya diagnosa dulu yang benar ini apa. Kalau udah ya kanker kan kita harus buru-buru tuh kalau tahu kenapa kanker. Dia harus Kalau misalnya itu cancer mesti memang harus diangkat ya dok ya? Iya harus diangkat. Begitu nanti tinggal pemulihannya mungkin bisa dengan herbal bisa kan gitu. Tapi dia istilahnya urgentnya yang segeranya itu dia harus tindakan medis dulu kalau emang dia ini takutnya nggak keburu gitu ya. Ini maksudnya dia nggak mau, ini saya bingung. Ya itu tadi kan kata dokter Sagiran kita harus berdakwah ya, mendakwakan pasien-pasien kita, memberikan edukasi yang benar sehingga dia mau gitu. Jadi rumah sakit itu bukan suatu hal yang menakutkan gitu ya. Kan kita memang disarankan untuk berobat gitu kan. Jadi intinya ke dokter aja dulu gitu ya. Iya ke dokter dulu. Karena kan kita takut juga ya kalau dia makin mengeras gitu kita justru itu makin takut. Iya, kadang soalnya ada cerita nanti itu pecah gitu. Makanya aduh bagaimana ya saya bingung. Kadang ada juga yang nantinya pecah, nah baru kita keringkan dengan herbal gitu kan. Ya, makanya saya bilang mendingan tindakan medis aja dulu, setelah ke dokter, setelah ditanganin, baru kita. Berarti insya Allah aman. Gitu. Ya, makasih ya. Pak, ya, okay. Pak Hatak, silakan Pak Hatak mau tanya atau yang lain? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, silakan Pak. Dokter mau tanya tentang herbal, dokter. Ya. Kan untuk batas perendaman herbal itu batas maksimalnya berapa lama ya, dokter? Terus untuk diminum nya itu berapa banyak gitu, dokter? Masalah perendaman apa nih maksudnya? Udah yang serbuk dan rendam apa yang ekstrak direndam? Enggak, gitu? kalau misalnya kalau daun salam, kunyit jahe itu, dokter. Direbus, nggak direndam, dia direbus. Iya direbus kan itu kan masih direndam tuh daun-daunnya itu rimpang-rimpangnya itu batas lamanya berapa lama ya? Setelah direbus diminum itu paling banter 2 kali rebus aja sore udah dibuang. Dia itu nggak direndam, itu direbus. Nggak direndam. Setelah direbus nggak usah direndam, disimpan. Direbus aja langsung. Direbus habis itu rimpangnya dikeluarkan gitu ya dokter? Oh itu betul nggak diangkat maksudnya rimpangnya. Oh maksudnya nggak diangkat. Bukan direndam mentah, dia dalam rebusan masih ada ininya. Sore aja kata Bu Siti diangkat. Sore aja diangkat langsung minum lagi. Sudah. Berarti batasnya ada berapa jam gitu dokter? Iya sebaiknya hanya sampai sore itu aja. Kan pagi diminum, terus kalaupun masih ada sisa diulang dimasak lagi, itu kan masih ada tuh keluar sarinya. Itu diminum nggak apa-apa. Setelah itu udah dibuang. Oh, ya, baik. Ya baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Siapa lagi? Langsung aja ya, langsung buka aja ya, langsung bertanya aja. Silakan. Siapa ini? Jailani. Oh Pak Jailani, silakan Pak. Nah ini ada pasien dok. Nah, ada Pak, kalau dijawab lewat japri WA aja ya. Pasiennya ini mengalami harus begini-begini. Mas Oki harus di mute dulu ya Mas Oki. Ini Pak Jailani dulu. Silakan. Nah, jadi, pasien kalau cerita habis hubungan suami istri itu istrinya ada merasa gatal gitu, gatal. Jadi dia mengalami sperma gatal gitu. Itu titik bekamnya di mana, kemudian herbalnya apa ya dokter ya? Iya, kalau gatal biasanya itu jamur. Jamur ya. Jamur. Spermanya kita berarti harus, ada jamurnya. bukan ada jamurnya, spermanya. Sperma mah biasanya kan steril ya, gitu. Maksudnya kelaminnya mungkin bisa dicuci dulu, ya kan? Karena itu biasanya jamur dan kebersihannya ya. Jadi celana juga harus selalu ganti gitu kan. Takut kalau dia selalu lembab, dia ada jamur. Jadi dia gatal gitu ya. Jadi berhubungan itu jadi gatal karena itu. Jadi sebenarnya spermanya sendiri insya Allah sih nggak apa-apa ya. Jadi itu saran saya dan harus
Mau lalu diapain? Mau minumin herbal atau mau gimana? Kan anak air sirih. ya herbal Air sirih aja direbus, sirih. air sirih direbus, dicebokin dulu, ya kan. Sebelumnya karena kan itu antiseptik, anti jamur juga bisa. Jadi air sirih direbus, ya hangat gitu ya, untuk dicebok laki dan perempuan gitu. Jadi supaya insya Allah nggak gatal lagi. Lalu apakah ada sperma gatal, Dok? Jarang ya, karena sperma kan dari steril dia kan. Jadi biasanya kebersihannya yang udah di luar aja kan itu gatalnya gitu. Oh iya. Ya makasih Dok. Titik bekamnya di mana ya Dok? Oh bekam sih nggak pengaruh dengan begitu ya. Artinya mau bekam di mana aja silakan gitu. Ya, makasih Dok. Mohon maaf dokter. Ya. Ini aku Wiwi, Bu Dokter. Oh ya Mbak Wiwi silakan. Iya karena sama Dok, ada pasien aku juga katanya alergi sperma beliau. Ya, alergi sperma itu beda. Alergi sperma itu beda. Jadi ada orang yang alergi sperma umpamanya gini. Sama si suaminya yang lalu dia punya anak, sama si suaminya yang ini nggak punya anak, ya kan? Atau enggak sama si suami yang lalu nggak punya anak, tapi sama yang sekarang punya anak. Banyak artis-artis kita kayak gitu ya. Kalau dulu Ana Tairas ya kan, kayak si siapa namanya Hari Capri gitu kan ya. Itu kan masing-masing dengan pasangan yang lalu dia nggak punya anak, dengan pasangan yang ini punya anak. Nah itu dibilang namanya alergi sperma suami ya kan. Sebenarnya bukan itu ya, cuman pada saat sperma suami itu masuk, kalau dia gemuk, orangnya gemuk, itu bisa mati dia. Bisa mati, spermanya langsung pada buntung, ya mati. Karena kita tidak cocokkan kadar asam di darah. Kadar asam. Iya, kalau dia cocok, kadar asamnya cocok, lingkungannya cocok, dia happy, dia nggak stres, insya Allah hamil. Iya kan, karena itu iya, makanya bukan masalah itu, sebenarnya bisa dikondisikan. Jadi si ibunya ini umpamanya si perempuannya ini dibikin suasana jadi basah gitu ya. Suasana jadi basah dikondisikan gitu. Coba ke dokter kandungan aja. Herbal untuk herbal dokter maaf. Untuk herbal itu ya. Di sekolah di sekolah sini nak. Coba Mbak Siti apa tuh untuk apa namanya yang alergi terhadap sperma itu ya, karena itu harus diselidikin dulu ya kenapanya tuh. Nanti baru udah ketahuan penyebabnya baru bisa diterapi. Nah kalau Cina sendiri kan herbalnya sampai jutaan ya, waktu itu orang pergi ke Cina 30 kali diterapi akupuntur, kemudian dikasih herbal yang jutaan masih nggak hamil juga. Kata orang Cinanya di sana infertility itu complicated. Jadi kata dia kemandulan itu sangat complicated, banyak penyebab. Jadi namanya banyak hal yang harus dibenahi gitu ya. Jadi nggak bisa satu persatu, ini nggak bisa. Dan biasanya kan memang harus suami istri. Untuk titik bekamnya, untuk mengurangi alergi sperma? Ya makanya aku nggak tahu itu apa gimana. Baik dokter. Biasanya cuma suruh nurunin berat badan aja udah cukup. Oh gitu. Kecil-kecil sih dokter. Berat badan. Makanya saya bilang complicated penyebabnya. Baik dokter. Bu Siti jangan lupa itunya herbalnya. Ya baik, yang lain silakan. Ya siapa ini? Halo. Ya siapa nih? Endang Dok. Pak Endang, silakan Pak Endang. Dok, itu mengenai yang lumban ya? Kalau kena apa? Di lumban ya? Lumbal. Nah, lumbal pakai L. Ya, itu yang cocok terapi bekamnya pas di lumban itu atau samping-samping? Ya di lumbalnya aja. Kenapa? Lumbalnya nyeri atau apa? Oh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, di situnya langsung. Terus ini untuk herbalnya apa? Katanya makan buah atap juga ya? Apa buah atap tuh? Ya itu bagus untuk tulangnya. Sama gabus ya? Boleh. Gamat ya, terus palang-paling ya bagus. Ikan gabus juga katanya ya Dok? Gabus. Ya, kalau ikan gabus ya sih, tapi dia lebih ke infeksi ya kalau ada infeksi. Ya, oke. Oke, gitu aja Dok. Terima kasih Dok. Ya. Yang lain silakan. Assalamualaikum Bu Dokter. Pak Suheri, silakan. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya 2 hari yang lalu keponakan saya bilang kayak gini, ada temennya yang
ketika haid itu setiap haid itu dia sakit sampai tidak bisa bangun, Ibu. Tidak bisa bangun, bahkan mual perut gitu kan. Langsung bilangin Ini ya, penanganan seperti apa? Untuk dibekam atau herbalnya apa? Terima kasih Bu Dokter. Ya, ya. Ada titik untuk anti nyeri haid, terutama di pinggang. Jadi pada saat tidur tuh kan ada bagian terendah ya di lumbal 2 pas persis tuh samping kiri kanan 2 jari, itu silakan dibekam. Biasanya bagus. Kemudian 4 jari dari mata kaki yang sebelah dalam, mata kaki sebelah dalam, 4 jari di situ dibekam, bagus untuk anti nyeri haid. Untuk herbalnya apa, Bu? Untuk herbalnya apa, Mbak Siti? Ya, herbalnya kunyit aja. Oh iya benar, kunyit asam. asam. Ya, kunyit asam itu menghilangkan nyeri haid. Oh, pakai asam ya? Pakai Kunyit asam dan ya? asam ya. Asam Jadi, atau daun asamnya ya, daun asam yang muda itu ini plus kunyit. Itu orang Jawa itu budaya itu deh. paling bagus banget tuh terus budaya. Jadi kayak jadi sebelum satu nama, kunyit asam. seminggu Oh, gitu, sebelum iya. haid kalau bisa tidak makan pedas banyak-banyak. Biasanya dia doyan pedas tuh anaknya. Iya, kemarin juga saya tanya, emang dia suka pedas gitu kan? Ketahuan. Suka pedas. Ya kalau bisa seminggu terima kasih. sebelum haid itu dikurangi makan pedasnya. Jangan terapi Apa cabai itu dulu. untuk herbalnya dari sekarang bisa ya? Bisa. Maksudnya Sebelum setiap sebelum hari haid, itu kalau berapa bisa kali sebelum itu? haid udah minum, iya. Ya sehari 3 kali nggak apa-apa. Saya 3 kali ya? Ya, Iya. terima kasih. Ya, yang lain mungkin silakan aja mau bertanya langsung. Silakan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, siapa ini? Saya Diah, Dok, dari Depok. Ya, Mbak Dia silakan. Ini, Dok, saya kan punya klien ya, usianya sekitar 40-an. Itu badannya kecil. Terus udah beberapa kali ditopung bekam, tapi baru merasakan rileks, belum ada perubahan di keluhannya. Jadi yang dia keluhkan itu kalau lagi nelen atau ngomong, tenggorokan sebelah kiri itu kayak banyak lendir tapi nggak bisa keluar. Terus kayak banyak pasir-pasir keluar dari gigi-giginya, katanya gitu. Terus sakit, emang ada saraf kejepit di cervical 3 sama di lumbarnya. Bukan, di bawah belikat katanya terakhir kemarin kasih infonya. Jadi biar maksimal, bukan maksimal ya, biar maksimal hasil pas setelah dibekam itu titik mana aja ya, Dok ya? Ya, kalau untuk itu dia apa namanya? Tenggorokan ya itu yang bermasalah ya. Iya. Kalau dia untuk HNP-nya di situnya aja, di tempat yang nyeri itu. Kalau untuk dia tenggorokannya boleh dikahil, ya diahdain boleh, bisa, bagus. Ada herbal yang bisa menunjang, Dok? Untuk ini HNP ini bagus ya, gamat bagus. Gamat. Bagus. Kalau untuk tenggorokannya dia berpasir atau nyeri ya tadi? Jadi kalau kata dia kalau kebanyakan bicara sama kalau nelen itu rasanya ada yang ngeganjel. Ya udah rumput mutiara aja sama sambiloto. Rumput mutiara dan sambiloto. Yang udah kapsul ya. Oh, oke. Rajin lalap itu aja, lalap apa? Ini saya Ripayati bilang gitu nanti namanya lalap apa, biji kedondong? Itu, Dok, apa namanya? Ya, kencur. Oh, kencur ya. Kalau kencur kan lalap untuk kencur itu lumayan efektif. ya itu. bisa juga tuh menghangatkan. Jadi jahe kencur Untuk juga menghangatkan. boleh. Atau daun kencurnya juga boleh dimasak, ditumis gitu, dimakan daun kencur muda. Atau lalapan daun kencurnya boleh, atau kencur muda. Kencurnya mudanya aja tuh enak deh. Dikunyah aja. aja. Kalau bisa ngunyah jamu silakan. Itu sebenarnya ngaruh dari lambungnya nggak sih, Dok?
Enggak sih, enggak, insya Allah aman. Kalau mau takut ya mungkin direbus bisa bareng sama kunyit sama temulawak kalau takut dengan kena lambungnya. Jadi Nah, emang kunyit, beliau ada temulawak, jahe, kencur. kunyit, temulawak, jahe, Jahe, kencur. kencur direbus. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, silakan, sama-sama. Untuk yang lain Masih Bu silakan. Dokter. Bu Ya, Dokter. Mbak Neti. Mbak Neti Kendari ya, silakan. Iya. Ini Bu Dokter, yang kalau untuk asam urat itu, untuk herbalnya yang seperti Bu Dokter. Ambil itunya. Kemarin enggak sempat ini, enggak sempat. Herbal untuk apa, Bu? Pak. Asam urat. Oh, asam urat, ya. Iya. Ya, asam urat itu bisa apa namanya? Sampai Ya, sebenarnya sih untuk daun salam aja bisa ya Mbak Siti ya. Asam urat, sidaguri sidaguri, apa paling yang paling gampang itu aja kulit melinjo yang warna merah. kulit melinjo ditumis sama Yang warna ini ya. merahnya itu. Enak, paling enak tuh kulit melinjo ditumis, itu anti asam urat. Tapi sebenarnya kalau untuk herbal-herbal yang mau lengkapnya bisa sidaguri, bisa akar kucing yang anting-anting itu. Bisa kalau Saya mau pakai daun merebus salam, daun Bu, salam juga Dokter. bisa, daun salam bisa 7 Salam lembar. bisa juga. Di sini Bu Dokter, kalau untuk kapsulnya ada nggak deh? Ada. Banyak yang jual. Sarannya dari Bu Banyak. Dokter pakai daun salam, alhamdulillah, sudah normal. Iya, alhamdulillah daun salam bisa macam-macam ya. Untuk asam Ya, urat, darah tinggi. Tapi Tapi kalau untuk herbal yang untuk udah gejala rajin bekamnya ada. Bu Dokter, Bekamnya nyerinya di mana? kan itu di tangan, di jari-jari, sudah itu muncul kayak benjolan-benjolan di lutut Benjolan. seperti itu, di Asam jari-jari uratnya udah kaki. Oh, asam uratnya udah ini ya. Dekat di situ aja. Dari Tempat rumah yang nyeri sakit aja. sudah disuruh pulang. Sudah ke dokter juga, sudah ke rumah sakit, tapi disuruh pulang gitu. Iya, kayak gitu. Sudah sempat ke dok diobatin juga, aja. tapi muncul kembali. Dokter. Ya, Efektif diobatin dipalsu aja, tuh. terus bekam dekat situ. Oh iya. Tanya Dok. Jadi kalau bekamnya di sekitar situ saja ya Iya, Bu Dokter, sekitar iya. tangan begitu. Iya. Oh iya. Tanya Dok. Ya, silakan. Ya, ini istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Izin Ibu bertanya Sauda. Bu Dokter, Kan Ya. nomor saya HP-nya Sri Ibu Bayat, Sauda. istri Pak Gunanto. Masih. Ini ada teman kita kena kanker lidah, terus nggak bisa dibuka mulutnya, di samping lehernya tuh ada seperti kayak bisul-bisul. Pertanyaan saya, solusinya apa bisa dibekam dan apa herbalnya? Terima kasih Bu Dokter Ina. Kalau herbalnya kan mulut nggak bisa dibuka. Ya biasanya orang-orang kayak gini tuh kalau dia mulut nggak bisa dibuka, biasanya pakai NGT ya. Pakai NGT, makanannya lewat situ, takutnya kan kurang gizi. Karena saya beberapa juga ada kanker lidah gitu, kesian banget ngeliatnya. Karena lidahnya tuh kan makin lama makin mengecil. Ya, terus dia juga dibolongin kadang-kadang dari sini kan. Kadang-kadang dia emang harus, bukan kadang-kadang emang harus dia dikasih NGT ya, nasogastric tube namanya untuk makanannya. Ya, untuk bekamnya lihat kondisi, karena biasanya orang kanker lidah itu kondisinya menurun, ya kondisinya menurun. Kemudian ambil yang bukan deket-deket sama situ ya, jadi jangan deket-deket situ, mungkin bisa dibawa belikat lah sedikit gitu. Ya, silakan kalau emang kondisinya bagus. Nah untuk ininya herbalnya apa tuh Mbak Siti ini ya, bisa daun sirsak tadi ya, daun sirsak sama kunyit putih itu bagus. Bisa untuk berbagai macam kanker ya. Terima kasih Bu Dokter. Iya Dokter. Ya, yang lain mungkin silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fani silakan. Iya dok, ini saya mau tanya untuk anak cerebral palsy sekitar umur 10 tahun. Nah itu kenanya ke motorik kasar, jadi di kaki. Kemudian di otaknya saya lupa ya, di otaknya tuh ada kayak rompel dikit gitu dok. Nah itu apakah bisa dibekam ya dok? Dan Bisa, insya Allah herbalnya apa dok? bisa ya, insya Allah bisa dibekam ya, lihat kondisi anaknya dulu ya. Sebagainya bagusnya menurut saya habis dibekam di akupuntur ya, bagus, banyak kemajuan kalau akupuntur ya dok. Iya, kemudian kalau untuk herbal bisa pegagan kan ya.
Jagoan, Dok. Ya. Nah, akupunkturnya mohon maaf, akupunktur dan bekamnya di titik mana ya, Dok, kalau boleh tahu? Di titik yang apa namanya, dia ada keluhannya apa kalau cerebral palsy? Ini keluhan lemah di kaki ya, Dok? Boleh di kaki. Jadi kakinya itu di akupuntur untuk dikuatkan ya, untuk dikuatkan. Iya. Berarti di kakinya sama kalau misalkan di titik bekamnya boleh berapa banyak ya, Dok, untuk anak 10 tahun? 10 tahun nggak usah banyak-banyak kali ya. Sekitar 5 atau 7, kopnya juga jangan yang gede-gede, terus kopnya juga jangan kencang-kencang, karena kondisinya anaknya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dok. Mbak Erisma ya, waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Izin bertanya, ini untuk anak-anak yang umur 7 tahun, batuknya nggak sembuh-sembuh, itu boleh dibekam nggak, Dok? Boleh banget. Kalau herbalnya, Dok? Herbalnya batuknya dahak ya? Iya. Jadi bisa diparutin batuknya kencur aja. Parutin kencur, nggak usah dikasih air. Ya 1 sendok makan. Itu 2 kali atau 3 kali bisa langsung enak tuh kalau itu ya. Kalau apa namanya daun saga kan agak susah dicari ya. Kalau kencur kan banyak. Iya. Kalau mau daun saga carinya mix saga tuh produk Green Zone. Mix saga jadi udah dalam bentuk cairan obat batuk tapi herbal. Ya. Langsung diminumkan ke anak. Jadi nggak usah repot-repot maksudnya. Itu lumayan bagus. Kalau ini, Dok, ada lagi, kalau ada kista di ginjal sama di hati itu bekamnya di mana ya, Dok? Kalau kista harus diperiksa dulu ya, apa benar-benar kista, takut juga ya kalau kista ya. Untuk bekam titik sunah aja. Titik sunah aja. Kista bagusnya temu putih biasanya. Tapi kalau kista di ginjal saya nggak tahu juga ya, nggak ada pengalaman kista di ginjal. Satu lagi ini, Dok, ada pasien tuh pernah operasi di daerah lehernya, kan ada benjolan, sulit nelan. Terus kalau dia makan atau minum banyak itu nggak masuk ke tenggorokan, nggak ketelan, malah masuk ke hidung, keluar lagi gitu, Dok. Benjolannya itu apa? Tiroid apa tonsil kan? Iya. Tonsil. Benjolannya besar, tonsilnya udah besar banget kali ya? Tonsilnya udah besar sekali. Udah besar. Terus udah di kemo juga sih. Udah di 4 kali di kemo. Kok di kemo? Nggak tahu, sama berarti sih. itu dia kanker. Dokternya bilang harus di kemo gitu kan. Jadi udah 4 kali kanker. Udah nggak sanggup lagi katanya di kemo, minta solusi sama kita kan gimana kayak gitu. Mesti herbal benar-benar untuk cancer ya. Umur berapa itu ini? Wanita umur 60 tahun ini, Dok. Usia ya. Mbak Siti itu kasih itu mungkin bisa kasih solusi. Itu mungkin menurut saya mungkin tiroid kayaknya ya. Harus di kemo gitu. Iya, udah 4 kali. Nggak sanggup lagi katanya di kemo lagi katanya gitu kan. Kasihan sih, susah makannya. Mbak Siti kemana nih? Untuk pengganti kemo kemarin yang dibahas itu saya lupa ininya saya. Bisa herbal untuk ini biasa. Untuk kanker biasa bisa nggak? Untuk kanker biasa bisa juga. Oh, nasofaring kali ya? Nasofaring ya, Mbak ya? Kalau nasofaring kayaknya udah agak ini ya. Nasofaring memang membahayakan kalau di situ nasofaring, kanker pada nasofaring sekarang banyak banget ya. Nanti bisa ditanya di grup ya, nanti kita cariin ininya solusinya. Iya, Dok, kasihan banget ini. Kasihannya. Sebenarnya sih bisa dengan kalau itu biasa nasofaring ya. Nasofaring. Waktu dulu sih saya pernah lihat dia diinfus Cina ya, timosin. Injeksi herbal tapi Cina. Timosin penderita untuk nasofaring ya. Tapi kita walau alam ya, timosin itu kan kita ke Cina atau di Indonesia ini apakah ada yang jual kan nggak tahu ya kita. Jadi untuk herbalnya saya belum ini banget. Kalau herbal umum yang untuk kanker kan kita macam-macam ya. Ada keladi tikus, ada apa namanya daun sirsak gitu ya. Ada
kunyit putih, temu putih, banyak macam-macam yang bisa untuk kanker. Tapi kalau untuk khusus nasofaring ini yang nanti coba bisa ditanyakan ke Mbak Siti, mungkin nanti solusinya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Yesi, silakan Mbak Yesi. Iya dok, ini ada anak teman nih umurnya baru 2 tahun, ada pembengkakan di amandelnya. Lalu dokter menyarankan untuk segera dioperasi, diangkat. Nah, apakah bisa anak kecil ini dibekam atau dengan herbal apa ya dok supaya jangan dioperasi amandelnya? Ya, Kan saya ada sayang ya pengalaman. dok. Baik, saya ada pengalaman ya. Ada pengalaman anak yang nggak mau dioperasi. Itu umur berapa? 2 tahun dok. Oh, umur 2 tahun. Umur 2 tahun Iya udah dok. amandel. Ya ini batuk pilek sering sekali pas diperiksa ternyata amandelnya sudah mengalami pembengkakan katanya dan dokter mintanya harus segera Soalnya dioperasi. setahu aku kalau amandel untuk anak-anak 5 tahun ditunggu sampai 5 tahun. Karena kan itu apa namanya harus ini ya harus apa namanya dengan penanganan yang serius kalau untuk anak-anak 2 tahun gitu ya. Jadi aku rasa juga andai kata pun kita kasih herbal takutnya nggak ketelan kan karena itu harus dibagi ya. Kalau untuk anak-anak yang 10 tahun nggak mau dioperasi masih bisa kita kasih. Saya pernah tuh kasih sambiloto sama rumput mutiara itu selama saya bilang sudah 2 minggu. 10 hari dia udah datang ke dokternya ternyata nggak jadi operasi. Dia mengecil. Alhamdulillah ya. Dan di akupuntur di ini di ST17 di ini SI17-nya. Gitu. Itu bisa. Kalau Tapi kalau untuk anak 2 misalkan tahun mendingan kita serahin dokternya aja. Soalnya riskan banget kalau kayak gitu. apakah tidak khawatir dok misalkan dioperasi kan jadi nanti ya dioperasi dia tidak Tapi punya itu amandel lagi dong. tapi itu ya. life saving. Life saving itu dia menyelamatkan. Ya dokternya itu kan tahu apalagi umpamanya dia udah bernanah ya udah infeksi banget. Kayak dulu saya gitu juga ya. Tapi saya dulu umur 5 tahun kalau nggak salah. Tapi dokter bilang ini urgent harus diambil. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih alhamdulillah sehat-sehat aja. Nggak dicobain dulu minum herbal yang madu sama yang ada untuk amandelnya itu kan ada herbal amandel itu lumayan ini juga sih banyak yang cocok ya. Kalau untuk bisa anak-anak. bekerja sama dok, misalkan anak 2 tahun ini bisa di satu titik bekam ataupun di akupuntur dia bisa bekerja sama gitu dok, gimana? Nggak aja di SC17. Di SC17 pakai jarum yang kecil aja yang seperempat John. Ya di sini, Iya dok. di sini ada tikungan ya, ada tulang tikungan di bawahnya. Kemudian itu bagus banget sebenarnya untuk amandel itu bagus banget. Kemudian mungkin ada sirupnya ya Mbak Siti ya. Mungkin bisa dipakai sambiloto sama rumput mutiara yang dalam bentuk sirup atau kita buka kapsul ya. Kalau 2 tahun gimana Mbak Siti? Seperempat apa? Ya separuh plus madu aja diaduk tambah madu. Kalau separuh kan untuk anak 6 tahun. Kalau paling nggak seperempat ya, seperempat diaduknya pakai madu. Ekstrak atau Ya, yang kalau biasa. ekstrak, Kalau ekstrak kalau yang gitu biasa. diaduk. Produk tertentu punya Ustadz siapa itu dia produk lamandel itu lumayan Coba banyak cocok kok. coba dikasih kepada Mbak Yesi mungkin produk-produk itu yang bisa untuk membantu. Baik dok, Benar. jazakillah khairan dok. Assalamualaikum. Oke, Izin Bu, izin, Ya, silakan. izin, ya, saya juga Siapa ini? mau juga resepnya Niti Mbak. Neti, ya. Niti Bu Dokter. Iya itu yang untuk amandel. Saya juga Ya, punya nanti di anak. ini ya, nanti di-share sama Mbak Iya. Siti di grup ya. Iya. Amandel. Iya Mbak Siti. Nanti dicarikan dulu Kasih ya produknya. jazakallah. Ya. Iya, Yang iya. lain silakan. Apa sudah? Sudah puas? Baik Mas Dwi, kita tutup. Silakan Mas Dwi. Kasih ya jazakallah. Ya. Baik dok, nanti teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, insya Allah kita diskusi lanjutan di grup. Ya. Alhamdulillah selesai kegiatan kita sesuai waktunya meskipun akhirnya lebih cepat. Tapi mudah-mudahan hasil diskusi kita bisa membawa kemajuan dalam pemahaman keilmuan kita khususnya tentang bekam. Itu diucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Sagiran dan Dr. Ine yang juga membackup
materinya. Untuk itu kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Majelis. Jazakumullah khair. Firkalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.